Sempat ingin stop ganti kerjaan ke yang lebih menjamin juga sempat gitu. Apa itu saat itu apa yang kepikiran? Ditawarin kerjaan gua adalah Kantoran atau apa gitu? semacam yang menjanjikan mas. Iya. Gua banget gitu, nggak gua banget gitu. Lumayan modal terus nggak gua banget ya. Kayaknya kalau belum punya album terus nikah tuh kayak belum plong gitu mas. Aku udah bilang juga ke Tisa, sayang aku gitu. lagi fokus album sayang. Jadi gitu. Tisa Biani nunggu album solo dulu. Dan dia untungnya dia alhamdulillah mas aku dapat pasangan tuh yang apa ya, ngerti, Support banget ya? support dan ngerti. Ada kamu di dalam lubuk hatiku. Halo Sobat Ega, kembali lagi di podcast Kinari. Tamu saya hari ini musisi ternama, Amin. semakin konsisten dalam berkarya. Kita sambut Abdul Qadir Jailani. Ho aho Jadi kalau Dul Jailani suka dengerin lagunya Nirvana, Kurt Cobain, hostnya ini suka dengerin lagu-lagu koplo. Masuk jadi ho aho Oh dibuka ya, jadi kempot. Sobat ambiar ya. Iya, Sobat Ambiar. Selamat datang di Palmerah, Mas Dul Jailani. Makasih. Sana. Mas Dul ini sebenarnya baru saja merilis lagu baru. Judulnya Sebenarnya Selamanya. Sebenarnya selamanya. Mas Dul, sebelum cerita soal single terbaru, Ya. Tadi dipesenin sama Mas Trias. Mas Trias ini personal asistennya Dul Jailani sebenarnya. Setia banget dan pokoknya ketat melekat, udah ngalahin pas Pampres. Banyak single yang sudah dikeluarkan, termasuk yang terbaru Sebenarnya Selamanya. Tapi Mas Dul Jailani ini belum kayaknya. Ya. Menurut keyakinan saya, kayak Panji Pragiwaksono, belum ada loh single album solo Dul Jailani. Betul. Betul sekali. Mas Dul, boleh cerita lah, itu sebenarnya apa yang melatar belakangi itu? Kalau single mah udah banyak, bahkan featuring dengan banyak penyanyi. Tapi kok sampai nggak kepikiran atau memang belum kepikiran itu? Finansial mas. Padahal sebetulnya punya dua ayah, satunya kaya dan kaya banget itu kan sebenarnya nggak ada masalah itu Mas Dul. Kenapa itu? Amin. Kaya banget selamanya. Amin. Lebih ini aja sih mas gitu. Lebih pengen belajar sendiri gitu. Sebenarnya bisa aja gitu. Ayah minta uang dong buat bikin album gitu. Ya nggak tahu deh dikasih apa enggak gitu. Atau ke Deddy Irwan, Deddy minta sponsor dong buat bikin album. Bisa kan? Bisa sebenarnya. Cuma menurut aku pribadi takut manja. Aku takut manja dalam artian apa minta. Gitu. Gampang lah kalau minta ya. Gampang kalau minta. Dalam artian manja secara finansial satu gitu. Jadi aku kadang juga ingin merasakan apa sih yang dirasakan seniman-seniman yang struggle gitu. Aku pengen merasakan kalau bahasa getabrusnya arek yang masih muda ini sok pengen ngerasain idealis di luar gitu. Nah, jadi selain manja finansial nanti takutnya arahnya juga ke manja mental sebagai seniman karena apa-apa ada gitu. Jadi untuk sementara ini aku belum memutuskan untuk meminta gitu. Karena aku pribadi juga paham betul bahwa aku yang sementara bekerja sebagai seniman, pelaku seni, itu mentalku sebagai seniman belum matang banget. Gitu. Jadi aku sadar yang perlu aku lakukan ini adalah bahwa
eh, menata mental dan hati sebagai seorang seniman gitu, dalam artian ya nggak manja dalam finansial, nggak manja dalam membuat lagu. Membuat lagu dalam artian ayah bikin lagu dong, pernah tuh laki-laki ya pasti bagus. Heeh. Yang Yang produserin pertama kali ya? bukan yang Pantaskah yang baru. Oh, pantas. Ya itu diproduserin aku. bokap. Oke. Ya bagus pastilah gitu. Ah. Yang produserin seorang Ayah Ahmad Dhani gitu, atau bunda tolong bikinin lagu dong gitu. Gampang tuh ya. Ya, pasti bagus lah mereka yang bikin. Yap. Tapi aku sadar diri aku kapabilitasku sebagai seniman ini belum teruji, matang, oke. belum matang gitu. Dan aku sadar bahwa jalanan yang ditempuh kayaknya harus ini dulu nih. Ini sebelum nanti ke pernikahan, sebelum nanti ke urus keluarga, sebelum nanti ke urus yang lainnya, kayaknya ini dulu deh diberesin. Jadi menikmati proses demi proses. Iya mas, karena itu kan hubungannya ke menata hati juga gitu pada akhirnya. Mas dulu tapi sebagai anak botot itu kan memang udah biasa. Image-nya tuh memang manja gitu kan. Kalau manja dalam kasih sayang ya. Ya. Tapi kalau ini kan konteksnya ini mas gini, konteksnya lebih ke mengenal diri aja sih mas. Oh. Lebih ke hubungan sama diri sendiri gitu. Hubungan membaca diri sendiri gitu. Aku nggak mau jadi seniman yang manja gitu. Nggak mau karena aku udah pernah gitu. Dulu kan apa-apa disediain. Ya betul. Zaman laki-laki ya, apa-apa disediain, apa-apa ada gitu, apa-apa aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mobil udah ada. Terus tahun 2022 aku bikin label sendiri, aku bikin ya ternyata wow, ternyata seribet itu ya. Yap. Ternyata banyak. Ternyata nggak gampang ya. Iya, ternyata banyak hal yang aku nggak tahu pas aku dulu diurusin sama banyak orang gitu. Dan ternyata menyenangkan mas, menyenangkan untuk mempelajari satu hal baru, menyenangkan sekali untuk gagal dan bangkit lagi gitu. Ternyata menyenangkan sekali untuk menghadapi banyak orang. Ternyata menyenangkan sekali untuk belajar hal-hal baru yang oh ternyata gini toh gitu. Itu sih mas, aku lebih ke situ tujuannya gitu, arah dan tujuannya gitu. Sampai kapan? Atau jangan-jangan ternyata nggak gampang loh untuk konsisten tetap berkarya di jalur musik tanpa bantuan orang tua, tanpa nama besar mereka, meskipun itu privilege buat Dul Jailani. Kalau tanpa nama besar nggak mungkin kayaknya ya, tanpa support finansial lebih tepatnya. Ya nggak tahu mas, nggak tahu. Semoga aku nggak menyerah ya. Ya. Kalau nyerah mungkin baru. Tapi pernah merasakan titik itu ketika ya biasanya gini Mas Dul. Musisi, pencipta lagu, pelaku seni tiba-tiba filmnya nggak ditonton banyak orang, drop. Musisi bikin lagu ternyata yang dengerin, apalagi hari ini platform digital terukur angkanya. Terus tiba-tiba ingin menyerah gitu. Mas Dul pernah merasakan itu nggak? Atau ternyata jalannya ya landai aja, gue tetap harus, ini pilihan hidup gue yang harus dijalani gitu loh. Gas terus akhirnya gitu. Sebelum ke gas terus pernah mas, jujur pernah. Kok pernah ya bikin lagu nggak ngebum gitu. Ya misalnya yang gitu. Ngebum banget gitu nggak pernah. Bahkan masuk playlist Spotify lagi viral tuh nggak pernah gitu. Kita tahu lah, kita nggak usah munafik di zaman sekarang, viral tuh candu gitu ya. Viral tuh candu dan juga paradoks viral tuh membunuhmu juga gitu. Ternyata pengganggu kekaryaan ternyata ya. Ternyata ada faktor itu juga mas, viral tuh candu gitu. Di tahun 2024 awal aku lagi struggle juga tuh, lagi bikin single, lagi bikin banyak lagu. Alhamdulillah aku dapat kesempatan ngisi soundtrack mas, ngisi soundtrack film ya. Yang main film juga kah? Main film juga. Oke, sama Tisa Biani juga? Enggak, sama Iqbal, Ramadan, sama Devano, sama Bang Randy. Sebutkan judulnya. Perayaan Mati Rasa. Perayaan Mati Rasa, oke. Filmnya sedih itu. Filmnya sedih dan aku alhamdulillah di situ diberikan kesempatan sama acting juga ya. Diberikan kesempatan untuk ngisi soundtrack satu.
Dan aku ingat tuh aku lagi ngurusin nenekku sakit di rumah sakit. Aku juga kebetulan lagi terapi punggung sakit gitu. Ya kan aku jarang mantau apa perkembangan streams gitu. Yap. Menurut aku pribadi waktu itu 3 juta stream sudah lumayan mas bagi aku pribadi. Dan masuk playlist lagi viral. Lagi viral dan alhamdulillah waktu itu lagunya di TikTok sempat rame gitu. Yap. Sempat rame gitu. Dari situ aku dari rumah sakit mas, bayangin mas, terus masuk ya kembali lagi viral tuh candu apapun itu dimensinya gitu. Masuk playlist lagi viral kan zaman sekarang merupakan Udah pencapaian tuh ya. prestasi yang nggak prestasi juga tapi ya apa ya, bisa dibilang Jadi viral pemacu, gitu. jadi Dari situ aku akhirnya ya kan masuk playlist lagi viral, bisa dibilang viral berarti kan. Dari situ aku udah nggak jadi nyerah mas. Oh, oke. Dari titik balik itu. Jadi thank you Iqbal yang udah ngajak main film, Umay. Dari situ titik balik nggak jadi, aku gas terus deh jadi seniman. Jadi sebelum ikut di perayaan Mati Rasa itu apa yang dilakukan kemudian ketika memikirkan gue perasaan udah bikin banyak karya deh, bikin banyak lagu deh, kok nggak naik-naik loh. Sempet ingin stop kah saat itu atau ya udah coba lagi gitu? Sempet ingin stop ganti kerjaan ke yang lebih menjamin juga sempat gitu. Apa itu saat itu, apa yang kepikiran? Ditawarin kerjaan gua adalah Kantoran atau apa gitu? semacam yang menjanjikan mas. Enggak gua banget gitu, nggak gua banget gitu. Lumayan modal terus nggak gua banget deh. Ya untungnya itu sih ya mungkin bagi kalian musisi-musisi yang udah hebat, sekarang kalau nggak salah udah 5 juta streams. Oke. Mungkin alhamdulillah Makin ya. naik ya. Mungkin bagi musisi yang udah ratusan juta itu biasa. Tapi bagi musisi baru kayak saya itu udah alhamdulillah banget. Dan itu ternyata turning point yang ada kok jalannya gitu. Ada kok jalannya gitu. Kita nggak pernah tahu ya ke Kita nggak depannya. pernah Oke. tahu. Dari situ titik balik aku nggak jadi nyerah gitu. Ya artinya kan kita bikin lagu nggak pernah tahu, meskipun Mas Dul tahu rumusnya ya. Ya, Hitung-hitungannya ada nih. Ini pasti booming nih. Tapi ternyata begitu dirilis ternyata kok biasa aja ya. Nggak masuk ternyata hitungannya gitu ya. kan. Kita nggak pernah tahu. Kayak kita main film juga begitu dilempar ke bioskop kan kita nggak pernah tahu banyak yang nonton enggak gitu Mas Dul. Termasuk lagu kan juga begitu. Meskipun tadi banyak hitungannya, ada rumusnya barangkali kita sebagai seniman. Nah itu apa ya yang biasa dilakukan Mas Dul? Tetap nulis lagu atau semedi dulu, sembunyi dulu? Akhirnya aku nggak mau mikirin itu mas. Oh, oke. Karena itu hasil gitu. Karena aku percaya banget sama kata-kata Tuhan tuh nggak menuntut untuk sukses, tapi untuk berusaha gitu. Pada akhirnya aku mungkin selama itu aku mencari itu, aku terlalu fokus keluar kali ya. Terlalu fokus keluar dalam artian kenapa gini, kenapa gitu. Tapi lupa ke dalamnya tuh, lupa disapa gitu. Maksudnya pada akhirnya aku lebih baik baca buku, lebih baik banyakin wawasan gitu mas. Lebih baik aku nambah relasi gitu. Lebih baik aku benerin yang di dalam dulu gitu, adding value lah. Untuk ada satu kata-kata ayahku tuh yang aku ingat banget. Waktu dulu aku SMA itu rundingan lah kayak orang pada umumnya mau kuliah apa enggak gitu. Pada saat itu aku bilang aku enggak mau kuliah saat itu. Terus ayah bilang, kalau kamu mau kuliah jangan setengah-setengah. Kalau kamu mau main musik jangan setengah-setengah. Ya udah, akhirnya pada saat itu dan sekarang ya aku memutuskan untuk jadi seniman atau musisi ya. Udah nggak boleh setengah-setengah gitu. Walaupun sempat goyah di tengah jalan, tapi pada akhirnya gua harus gas. Apapun yang terjadi ya. Apapun yang terjadi. Mau viral apa enggak, mau bodo amat. Bodo amat mas. Pada akhirnya gua nggak mikirin gitu.
pada akhirnya gue buat lagu aja terus gitu. Toh ternyata juga lagunya juga ada aja yang kemudian Ada. booming juga itu loh Mas Dul. Burung Gereja misalnya saya sebut kayak Burung Gereja lumayan lah pada saat itu. yang dinyanyikan sekarang Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa. Iya, itu lumayan sih pada Dapat saat akhirnya. itu. Oh, ini juga memunculkan nama Dul Jailani gitu loh. Iya. Oh. Ya tapi yang jadi turning point laut itu sih Mas. Ya, betul, Iya, laut. itu wah jadi nyerang gua. Ada pasti ada jalan kok. Laut itu bukan judul asli sebenarnya ya? Judul apa? Judul asli lagu Laut itu setelah Mas Dul bikin lagu khusus soundtrack film Perayaan Mati Rasa atau memang lagu lama ya kemudian Mas Dul? Itu lagu lama. Lagu lama. Judulnya Jauh. Oke. Jadi balik ke Mas Giring. Manggil apa ya sekarang ya? Pak Giring. Pak Giring ya. Dulu Pak Giring datang ke rumah. Jadi aneh. minta lagu gitu. Ada 2, ada Jauh judulnya. Jauh sama Burung Gereja gitu. Burung Gereja bener ya? Burung Gereja ya, Burung Gereja akhirnya Mas Giring lebih suka Burung Gereja gitu. Nah pas aku ditawarin main film Perayaan Mati Rasa gitu, aku lihat skripnya, loh kok ini mirip sama laguku yang Jauh ya. Dari segi cerita, dari segi skrip, pokoknya aku baca. Akhirnya aku bilang, gue ada lagu nih cocok gitu. Dan akhirnya responnya 2024 awal tuh positif banget gitu. Alhamdulillah lah gitu. Yang akhirnya booming itu ya? Aku nggak tahu booming atau aku nggak tahu bahasanya apa itu, tapi waktu itu rasanya seperti itu. Masuk playlist lagi viral. Setidaknya sampai hari ini Mas Dul tetap konsisten gitu. Iya. Bahwa pilihan untuk kemudian tidak kuliah setelah lulus SMA itu dibuktikan bahwa ya ini Dul Jailani yang musisi gitu loh, yang seniman gitu loh. Iya. Terbukti. Pelaku seni lah. Pelaku seni. Artinya mau itu dinyanyikan orang lain, mau itu dinyanyikan sendiri. Ini Mas Dul jalannya udah kelihatan gitu loh. Iya. Tanpa support finansial orang tua. Nah, balik lagi ke tadi Mas Dul. Soal album solo. Nah, ditagih nih kira-kira untuk tuh apa ya namanya? Udah hampir meletus gitu loh. Atau memang ya udah tahan dulu dah. Sabar, gue punya rencana. Udah lu tahan sabar aja tunggu album. Atau memang tren industri musik hari ini nggak begitu Mas Dul, nggak ngeluarin album tapi single per single gitu. Sementara kalau dikumpulin kan sebenarnya lagumu kan udah banyak, mungkin bisa jadi 2 album solo. Sebenarnya itu bisa dijawab banyak. Aku sebenarnya salut Mas sama musisi-musisi yang rilis banyak di era sekarang gitu, karena royalti juga belum bener gitu kan. Aku salut gitu, maksudnya pendapatan mereka dari off air dan lagu untuk hidup cukup tuh, aku salut gitu sama mereka yang berani rilis di zaman sekarang. Dan itu juga akhirnya memberanikanku juga gitu. Mas dengerin sebenarnya selamanya, dengerin singleku abis ini deh. Yang akan soloku yang akan rilis gitu. Nah itu mungkin aku jujur yang lebih jujur gitu, dari segi lirik, dari segi musik. Nah dari situ baru aku ngeliat dulu nih mana responnya gimana, dunia gimana gitu. Tapi sebenarnya lagu udah banyak banget. Tapi gas album sih pengennya memang. Pengennya ya. Mimpi itu pasti ada ya. Setiap sampai ke bawah mimpi Mas. Sampai ke bawah mimpi kemarin tuh. Legasinya Dul Jailani itu punya album solo gitu kan. Iya, ke bawah mimpi kemarin Mas. Sampai aku tuh mimpi, wih albumku jadi warnanya putih, wih gitu. Itu udah mutup-mutup itu, harus diwujudkan. Harus gitu. Kayaknya kalau belum punya album terus nikah tuh kayak belum plong gitu Mas. Aku udah bilang juga ke Tisa, sayang aku lagi fokus album sayang. Jadi Tisa biarin nunggu album solo dulu. Dan dia untungnya dia alhamdulillah Mas, aku dapat pasangan tuh yang apa ya, ngerti support dan ngerti apa ya, ngerti keresahan hatiku gitu, yang support banget lah gitu. Susah banget nyari kayak dia gitu. Jadi dia ngerti dan dia sepertinya ridho gitu. Jadi saya pernah dengar cerita
Dul Jailani itu bisa jatuh cinta dengan Tisa Biani karena ya menurut saya sesederhana pelaku seni ini, sesederhana Dul Jailani ini sebenarnya ketika ketemu Tisa Biani yang saat itu menggunakan kaosnya Kurt Cobain ya. Kemudian menyanyikan lagunya Red Hot Chili Peppers. Saya dengar cerita dari mana itu ya? Oh, lihat di IG. Ya. Ada cerita begitu. Sesederhana itu sebetulnya Kak. Jadi sampai akhirnya Dul Jailani yang tadinya biasa kemudian bisa jatuh cinta. Ternyata sefrekuensi maksudnya gitu loh. Iya. Kecuali satu, dia belum suka Nirvana. Nah, itu lagi aku paksa nih. Kamu diracunin. suka Nirvana dong gitu album ini gitu. Enggak, pada awalnya aku lihat dia di Instagram, oh ini anak ini unik ya gitu. Anak ini maksudnya waktu itu 2019. Cewek zaman sekarang tapi sukanya Red Hot Chili Peppers, Nirvana, band-band yang emang aku suka gitu. Terus kenalan, ternyata bukan cuma selera musiknya doang yang unik, akhlaknya juga top gitu. Gini Mas, aku udah bilang tadi di zaman sekarang susah banget di dunia entertain. Cari pasangan tuh yang nggak minum, nggak dugem, terus patuh mau ibunya, orang tua, terus baik-baiknya tuh anak baik yang nggak dibuat-buat tuh kelihatan banget Mas gitu. Terus juga pekerja keras gitu. Spek seperti Tisa Biani di Jakarta tuh menurutku, bukan di Jakarta sih, di zaman sekarang di dunia entertain tuh langka banget gitu. Dan alhamdulillah dia juga menerima apa ya, kekuranganku gitu. Kalau menerima karena kelebihan ya biasa Mas gitu. Betul. Menerima kekuranganku dengan segala ups and down-nya tuh, wah aku bersyukur banget gitu. Dan semoga dia masih mau setia sama aku gitu, sampai aku nanti insya Allah mungkin ada jalan yang dikasih Allah. Apa Allah ngasih apa yang aku impikan terwujud gitu. Tapi nunggu album solo dulu Tisa Biani. Bahkan hari ini Tisa Biani nggak lama kok. Oh nggak lama, tenang aja. Tahun ini insya Allah jalan di Rumi pokoknya pasti. Hari ini Mas Luki, Tisa Biani itu kan jadi Queen of apa namanya nyebutnya ya? Box office. 3 filmnya itu kan box office semua. Dari Agak Lain yang pertama, kemudian Agak Lain Menyala Pantiku. Sebelumnya ada KKN di Desa Penari ya. 3 film itu kan penontonnya luar biasa. Nah, 3 film ini ada Tisa Biani di situ. Jadi ini honornya pasti ikut terangkat ini. Jadi semakin mengukuhkan keaktrisan Tisa Biani itu loh, Mas Dul. Ikut bangga pasti kan? Bangga banget. Aku dari awal dia lihat dia acting sih, ini orang acting jago banget. Bahkan sampai bokap tuh yang jarang memuji ya. Bokap orang jarang memuji. Aku kan pernah satu film sama Tisa judulnya Dari Imamku. Tiba-tiba bokap bilang actingmu bagus gitu. Memang actingnya bagus banget sih. Gue sampai sekarang kalau kemarin habis syuting bareng kan. Ini anak bisa gini ya. Gitu maksudnya. Lagi set gitu, wah ketawa-ketawa gitu, tapi pas take tuh dia bisa berubah serius. Segitu ya, gimana caranya gitu, nge-switch moodnya tuh cepet. Gimana caranya? Ya emang dia jiwanya di situ sih Mas. Mas Dul, ya. Mas Dul kan kekaryanya nggak cuman nyanyi solo ya. Mas Dul sebelumnya punya The Backdoor. Punya Backdoor ya? Iya, band grunge dulu. Kemudian berubah jadi Kodir, band Kodir. Nama. Terus kemarin juga sempat kolaborasi dengan band ABG. ABG Bagus Netral sama gitarisnya Superglad ya. Satu lagi. Iya ya, Superglad basisnya. Lupa. Terus belakangan juga kata Mas Trias nih semakin sibuk dengan Dewa Experience gitu. Tribute to Dewa. Dul Jailani X Dewa Experience bukan, apa? Mempersembahkan Tribute to Dewa. Tribute to Dewa. Tapi dengan nama Dewa Experience. Jadi barangkali hampir setiap akhir pekan barangkali nggak ada waktu istirahatnya gitu Mas Dul.
Awal tahun biasanya sunyi liri. Awal tahun biasanya. Tapi rezeki ada aja tiba-tiba yang calling gitu ada. Ya terus. Artinya kalau nggak nyanyi solo ya bisa dengan proyekan yang lain itu. Jalannya ada aja itu Mas Dul. Untuk membuktikan bahwa gue ini bukan artis, gue bukan seleb gitu loh. Gue pelaku seni yang setia dengan kekaryaan yang sekarang dijalani gitu. Apapun bisa dilakukan gitu. Nggak bisa nyanyi solo misalnya tiba-tiba ada tawaran nyanyi lagu-lagunya Dewa. Ya, alhamdulillah tuh privilege yang harus aku syukurin ya. Betul. Nggak perlu bayar royalti tuh ya ke bapak tuh ya, ke ayah. Udah nanya sih ke bokap katanya nggak usah, tapi IU harus tanggung jawab dong. Ya. Apalagi sekarang jago main synthesizer ini udah bisa, artinya yang setahu saya baca yang tadinya awalnya cuman barangkali main piano, sekarang udah mulai pede banget, udah gantiin posisinya ayah. Iya alhamdulillah. Bahkan Dewa 19 manggung tanpa Ahmad Dhani pun ada Dul Jailani loh. Iya, benchwarmer. Harry Maguire. Jadi ngerasanya posisinya tanpa disadari kan itu upaya Dul Jailani semakin mendewasakan diri dalam berkarya, dalam bermusik gitu. Mendewasakan itu artinya membantu juga membantu sangat, menapaki karir perlahan-lahan sangat. Yang ngulik lagu Dewa kan nggak gampang. Nah itu makanya kan ngulik lagu Dewa kemarin main di mana ya, main di Big Bang, wah itu pusing Mas 3 hari, susah kulitnya kulitnya kortnya kan ada banyak lagu yang jarang dibawain kan. Yang jarang aku bawain gitu, Kirana, Kosong, Perempuan Paling Cantik, banyak lah Mas lagu-lagu yang Dewa yang susah gitu. Akhirnya mau nggak mau kan tuh menuntut harus di studio terus, harus ngulik gitu ya, dengerin gitu. Kadang di Google di internet konten ngaco gitu kan, mau nanya bokap jauh gitu. Akhirnya itu kan juga alhamdulillah membantu menambah waktuku untuk mempush lebih disiplin untuk latihan gitu kan. Dan akhirnya pas manggung kemarin cuma salah dua kali doang aku menghitung tuh, di lagu Kosong sama lagu apa ya, lupa aku lagu apa. Nah itu udah lega banget Mas gitu. Itu kayak alhamdulillah gitu. Lega banget abis manggung Big Bang tuh. Sebelum main sama Dewa Mas, aku nggak berani gaya Mas. Oke. Iya. Tersalah, takut. Habis selesai baru rokok makan enak gitu ya. Rokok, apa kabar lo gitu. Dipantau nggak itu misalnya salah gitu sama ayah gitu? Nggak tahu deh ayah mantau atau dikoreksi, tiba-tiba dikoreksi. Aku nggak tahu ayah mantau apa enggak ya, tapi untungnya ayah dulu kan juga pernah kan gantiin Dewa. Iya. Bahkan dulu pernah ada aku juga gitu sebelum COVID. Itu untungnya udah dikasih bekal banyak. Untungnya udah pernah dikasih bekal banyak, udah diajarin lagu-lagu Dewa banyak. Jadi pas kalau ya benchwarmer Harry Maguire dibutuhkan, aku udah hafal partiturnya gitu. Tinggal dimatepin lagi gitu. Soal solo dan lain itu improvisasi lah gitu. Hebat ya jadinya ya, tanpa disadari gitu. Ternyata kemauannya kuat untuk paling nggak ngulik lagu bokap yang rumit gitu loh. Susah Mas, rumit banget ya. Yang paling mudah apa Mas Dul? Dewa. Larut paling mudah. Larut tuh kayak apa ya? Ku akui. Ku akui. Gue sih pengennya Mas Dul nyanyi main gitar Mas, gue yang nyanyi. Udah kayak Ekstra Ramanda. Jangan. Aku ada versiku di YouTube Larut. Oh ya? Dulu sempat cover. Itu nggak terlalu ini ya, gampang dalam tanda kutip juga ya. Maksudnya? Ya untuk nguliknya nggak terlalu susah kayak Kosong nggak terlalu. Yang susah tuh Kosong, Kirana sampai latihan waktu H-1
kan latihan di studionya ayah Hah? tuh, itu sampai 10 kali lebih aku Mas. Ulang 10 kali. Itu Karena- diawasi tapi di supervisi. enggak. Oh, sendiri. Enggak, emang sendiri sampai 10 kali lebih aku ulang biar di luar kepala gitu. Oke. Kirana perempuan paling cantik. Terus apa lagi ya? Lagu-lagunya Umari Lasso itu yang banyak susah tuh di situ. Cintakan Mas. Cintakan kalau aku salah malu Mas. Bahkan bawamu kembali. Wah, ini anaknya Ahmad Dhani ya kan gitu kan ujungnya. Iya. Semoga nggak pernah salah. Ah. Pernah sih sekali meleset di acara nikahan kakak Al. Tapi itu karena dadakan. Oh. Karena tiba-tiba ayah nggak bisa. Lu aku belum latihan Re gitu. Agak meleset. Ya wes lah gitu. Tapi kalau orang lain denger mah nggak kelihatan salahnya kan. Iya, tapi Orang awam, sebagai telinga awam. kita kan aduh gitu. Kok gini ya gitu kan. Ya, walaupun sebenarnya itu nggak baik juga ternyata ya. Ah. Iya. Salah sebenarnya nggak apa-apa gitu. Ya mungkin bawaan zodiak kali ya. Virgo. Perfeksionis. Perfeksionis betul. Sekarang udah semakin lihai dong ya memainkan itu. Aku nggak bisa ngomong aku semakin Oke, lihai, oke. Mas. Harus orang lain yang Iya. nilai. Tidaknya dengan semakin sering tampil semakin terbiasa Ya, semakin luar kepala ya. di luar kepala. Yang ternyata dari liriknya aja puitis gitu loh. Ya. Musiknya juga ternyata nggak gampang dikulik gitu loh. Tapi Dul Jailani bisa melakukan itu. Itu prestasi loh. Terutama buat kami orang awam yang melihat dari luar. Iya. Tingkatannya langkahnya udah Amin. tegap gitu, semakin tegas gitu loh. Amin. Meskipun apa ya kata Bang Aldo Sianturi pengamat musik ini Wih, Sobat BK itu top tuh. ya Dul Jailani ini yang copycatnya Ahmad Dhani gitu loh. Iya. Looknya juga kadang-kadang mirip Bunda Maya, kadang-kadang Ahmad Dhani banget itu loh. Dibandingkan dengan dua kakaknya yang barangkali ya masih main musik barangkali ya Mas Dul ya, tapi nggak seintens Dul Jailani. Mas Dul Jailani jadi ketika sekarang kekaryaannya semakin semakin matang barangkali. Amin. Selain masih pengen punya album solo, apa yang mimpinya yang ingin diwujudkan? Memproduksi orang lain. Memproduksi orang lain. Memproduksi orang lain, iya. Kalau collab dengan penyanyi lain mas sering ya? Termasuk sering, pernah. termasuk Iya. beberapa kali. Nggak begitu sering sih. Ah. Tapi aku banyak lagu yang nggak bisa nyanyiin, maksudnya tinggi banget. Yang kayak sekarang ada Suno kan tuh aplikasi. Iya. Nah itu kadang-kadang suka menghayal sih, "Oh, ini kayaknya kalau dinyanyiin sama ini bagus nih." Ya jadi produser sih Mas. Jadi produser musik ya, Gitu. untuk penyanyi lain ya. Nah tapi kan sebelum itu kan maksudnya ngeproduce diri sendiri dulu nih gitu portofolionya. Sama ya buat soundtrack lah. Yap. Gitu mimpi-mimpi. Jadi banyak juga komentar yang bilangnya Dul Jailani memang lebih cocok jadi pencipta lagu nih. Ya. Artinya tapi menurut saya ini Mas Dul, ketika Mas Dul range suaranya dapat akan menyanyikan sendiri gitu. Tadi barusan cerita kalau ternyata butuh suara yang tinggi barangkali akan diberikan ke penyanyi yang lain Iya. yang suaranya lebih dapat gitu. Artinya menyadari bahwa ini lebih oke buat penyanyi lain gitu. Nggak terus kemudian otot harus gua gitu loh. Ya. Ya menurut saya udah keren lah Dul Jailani hari ini. Amin. Ini sebetulnya bahwa dari dulu yang zaman kecilnya kalau Sobat BK ngeliat aku bukanlah Superman pakai gitar bass lebih gedean gitarnya lebih gedean bassnya, hari ini menjelma jadi musisi yang barangkali udah semakin bisa. Kalau di Dewa main keyboard, kalau di Kodir apa? Bass. Nyanyi juga ya? Nyanyi. Terus belakangan juga punya band apa Mas Dul namanya? Depannya K. Crankers.
Crankers itu main Main gitar. gitar. Jadi upaya-upaya Dul Jailani bahwa gua kalau lagunya agak keras larinya ke sini. Ya, ya. Lagunya agak ngepop larinya ke sini. Bisa apa aja gitu loh Mas Dul sebenarnya. Jadi gue banyak ngomong daripada Dul Jailani. Ya. Ya sebenarnya aku emang tipenya all genre sih, Mas. Tipenya gitu. Sebenarnya kayak Ingin mencoba semuanya ya. Sebenarnya kayak pengen bikin album ini sebenarnya asik juga nih. Kalau track pertama pop, track 2 jazz, track 3 dangdut, track 4 track 4 koplo, track 5 apa. Tapi kata orang-orang industri gitu yang melihat aku dulu kan album solo debut belum ada nih. Itu baiknya satu warna dulu. Oke. Katanya gitu. Ya kebetulan aku menemukan warnaku ya akhir-akhir ini ya, kayak lagu yang aku rilis di akhir-akhir 2024. Ya kayak Laut, Tak Mau Gila, Tipu Muslihat Dunia. Ya kok lebih ke alternatif ya gitu keluarnya gitu. Bawaan panggung juga, di panggung tuh emang alternatif gitu. Kok secara nggak sadar apa emang influence banyak alternatif ya keluarnya gitu gitu. Dan aku nggak mau bikin album yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi ya mungkin yang alternatif dulu lah. Jadi tetap nanti kalaupun nanti album disiapkan jadi tetap kurasi ya, tetap berkurasi lagu-lagunya ya. Sama orang-orang industri yang katanya. Tapi sebenarnya bikin semua genre gitu. Tapi katanya baiknya kalau untuk album debut satu warna dulu gitu. Sejauh ini support ayah dan bunda terutama soal kekaryaan di musik gimana Mas? Support banget. Tapi bedanya sekarang udah umur 25 kan. Ya lebih harus tanggung jawab aja sama karya sendiri gitu. Maksudnya kayak itu aku yang bilang tadi sih Mas gitu. Aku pengen belajar sendiri dulu gitu. Pengen belajar sendiri, bukannya aku nggak mau minta. Aku pengen belajar sendiri dulu biar mentalnya terasah. Nanti mungkin ada waktunya aku pengen belajar sama ayah bunda gitu. Sebenarnya impianku Mas itu punya album sama bokap bahkan. Itu impianku tuh, nge-produce berdua gitu. Mas dengerin Kodir gak? Kodir ya. Ya bayangin tuh Mas kalau kayak gitu di collab sama bokap yang amat band. Berarti nunggu 4 tahun nih, nunggu bokap selesai dulu nih. Ya nggak tahu di DPR ya. Nggak tahu deh. Sekarang aja kan memang jarang ketemu kan? Ya sibuk ya, sibuk kerja. Impianku di musik tuh buat album bareng bokap. Dengan bunda? Aku mau menyokap juga. Ya. Itu impian terbesar di musik, nge-produce berdua ya. Tapi kalau sekarang tuh kayak ya aku mengakui aku anak muda ya, masih sok-sokan. Aku pengen belajar di luar dulu ya gitu. Ibarat apa sih kalau apa orang magang tuh, aku magang di kantor luar dulu ya. Nanti ada waktunya aku balik. Gitu. Padahal mau tinggal nyolek aja. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa gitu. Cuma ya anak muda lah Mas. Iya betul. Sampai nanti ketemu jalan sendiri. Kecuali udah mentok bener tuh ya. Semoga nggak mentok ya Mas. Iya. Ya kalau mentok itu kan nanti balik lagi kan. Terus balik lagi mana sih jalannya nyari? Pasti akan ngulik begitu Mas dulu kan. Iya. Karena tekadnya udah bulat itu tadi. Setelah SMA ya harus pilihan hidupnya di musik gitu. Dan nggak boleh setengah-setengah. Betul. Meskipun ujungnya laki-laki harus dikorbankan nih karena dua kakaknya udah mulai sibuk masing-masing gitu. Sekarang saya lagi di fase itu gitu. Tapi masih ada kan laki-laki? Lagi hiatus. Lagi hiatus. Karena ya mereka sibuk nikah ya. Mereka sibuk nikah terus tiba-tiba aku kayak gue sendiri nih. Tinggal gue yang main musik nih. Makin susah dipegangnya ya. Apa? Dua kakak ini makanya susah dipegangnya. Tiba-tiba laki-laki harus ada jadwal manggung. Repot nih pegang satu-satu. Jadi aku gue sendokir di musik nih. Tapi lebih asik sih, challenging maksudnya. Challenging. Wah berarti gue mesti kenal. Biasanya kan Kakak El di mana nih? Kakak, wah berarti gue mesti gaul lebih banyak lagi nih gitu. Mesti keluar dari zona nyaman lebih banyak lagi nih.
aku lihat diriku, aku masih jauh sih Mas di kesenian, masih panjang banget gitu. Jadi aku yakin ono jalannya kok. Mungkin nggak nanti suatu hari tiba-tiba ketemu musik yang lain, warna musik yang lain, terus gue pengen itu nyoba juga, akhirnya jadi lagu, akhirnya jadi band baru, akhirnya jadi project solo. Bahkan kalau di Kodir aku impiannya pengen buat album Gambus Mas. Oh serius? serius tapi itu nanti dulu lah gitu. Wah Mas, kalau digabungin jadi satu banyak banget gitu. Cuma kan apa implementasinya harus Ya. sesuai kenyataan. Yang sama Debu kemarin? Nah itu sebenarnya udah gambaran-gambaran untuk next ke depan. Kalau Mas denger Kodir track 9 tuh udah ada campuran yang judulnya Sakral tuh, udah ada campuran Timur Tengah, ada Sinden, ada Gambus. Tapi itu ntar dulu lah gitu. Pelan-pelan ya. Iya pelan-pelan. Mudah-mudahan mimpinya terwujud Mas Dul. Amin. Apapun yang direncanakan semoga membuahkan hasil. Ya. Kalaupun tidak, kalau itu dari jalannya mentok, balik lagi cari jalan yang lain. Banyak jalan ke rumah katanya. Jadi banyak banyak cara yang bisa mewujudkan mimpi itu jadi nyata. Kalaupun nauzubillah misalnya gagal, aku gak akan mencoba Mas. Daripada gagal tidak mencoba. Betul. Nah kan kalau gagal tapi mencoba kan kita tahu Nauzubillah misalnya ya. Yap, kita tahu kita ngelewati jalan buntu nih Mas Dul ya. Kan kita jadi tahu jalan yang benar. Iya. Kita mundur selangkah tapi kemudian cari jalan yang lain bisa maju 5 langkah. Mending mundur dulu tapi kemudian kita maju daripada kita berhenti di situ kemudian menyerah. Sebetulnya bentar lagi Mas Dul Jailani mau nyanyi lagu Sebenarnya Selamanya yang dari liriknya ini kayaknya hanya untuk Tisa Biani. Oh hanya kamu. Bahkan di video liriknya sebetulnya Dul Jailani melibatkan Ada Tisa Biani. Syutingnya cuma di lift itu. Sama Mas Trias juga ada Mas low budget banget ya. Kelihatannya. Teman-teman personel Kodir juga dilibatkan Dul Jailani di situ. Tapi menurut saya lagunya bagus. Ngepop banget, dengerin di telinga itu masuk lah Mas. Iya. Thank you. Gitar ini kata Mas Trias harganya mahal banget. Kalau dulu Dul Jailani pernah manggung sambil banting-banting gitar, sekarang udah gak berani. Gak berani Mas. Udah tahu harga sekarang. Loh, emang dulu belum tahu ya? Dulu gak tahu. Dulu gue main banting aja sampai ampli nyokap robek. Dimarahin. Tapi kata Mas Trias, gitar yang dulu pernah dirusakin Mas Dul itu dibenerin dan suaranya makin enak malah. Makin enak. Iya ada. Bukan dibuang saat itu berarti ya? Bukan, jadi ada satu gitarku Jaguar. Gitar andalanku tuh. Nah waktu aku di Pranamati Rasa juga pakai gitar itu tuh. Itu dulu aku banting-banting terus, mau patah, terus di servis. Tiba-tiba kok makin enak gitu. Jangan-jangan dia sudah merasakan kerasnya kehidupan gitu kan. Ditempa dengan kehidupan, dibanting sebuah dia menjadi matang gitu. Itu saat itu kepikiran apa kok tiba-tiba suka banting gitar itu lah? Nggak tahu Mas, aku dulu. Gue gitarnya banyak ini. Nggak juga Mas, nggak juga. Ya, aku pas remaja terinspirasi dari itu kan kali. Aku tuh sempat kedalaman Kurt Cobain Mas. Kedalaman ngefans Kurt Cobain, jadi depresi beneran Mas. So akhirnya waduh. Jadi akhirnya banting gitu, rusak ampli gitu. Terus ternyata nggak enak jadi Kurt Cobain. Total berapa? Pasti ingat nggak? Total Banyak, berapa Mas. yang rusak? Aku sampai servis sekitar 5-6 lah. Aduh segini harganya ya ternyata ya. Itu gitar bokap atau gitar sendiri? Sendiri. Aman tapi ya berarti aman. Nyesalnya baru belakangan. Belinya juga beli pakai duit sendiri. Duit sendiri. Waktu itu udah lumayan waktu itu. Dan gitar ini salah satu gitar yang sering dipakai Dul Jailani manggung. Ya. Kalau nyanyi versi akustik ya. Ini dari pemberian dari ibu nih. Dari bunda ini ya? Iya. Hadiah ceritanya. Iya. Hadiah apa saat itu? Enggak, nyokap kan udah jarang main musik ya. Tinggalan berarti ini warisan ya?
Warisan. Oh, oke. Gitar warisan ini. Mudah-mudahan ini tetap awet dan gak dibanting. Dul Jailani. Ini ada Saat bebannya lagu. juga Mas, soalnya gitar bagus butuh lagu bagus kan. Wis. Oke, terima kasih. Dul Jailani, apa yang disampaikan ke Sobat BK? Apa ya, jaga kesehatan, jangan menyerah, jangan goyah. Pokoknya tetap jadi diri lu yang apa adanya, hargai orang lain, terus berbuat baik. Mungkin seperti kata-kataku tadi, Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tapi untuk berusaha. Jadi berusahalah setiap hari. Terima kasih Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan sehat. Ditunggu albumnya dan single-single baru lainnya. Terima kasih Sobat BK sudah mendengarkan obrolan kami. Terima kasih Dul Jailani sudah mampir Siap. ke Palmerah. Saya senang banget Dul Jailani mampir lagi ke Palmerah. Ya, ntar mampir lagi. Kita lihat 5 tahun lagi Mas. Amin. Apakah jalannya sudah tertemu Harus. atau belum? Harusnya udah. Nanti ngobrol sama Dul Jailani akan susah. Tapi mudah-mudahan Mas Tias ngasih Semoga jalan. lah, Saya saya akan ingat tempat ini selalu dari zaman Kodir ya ini ya. Iya. betul. Saksofon di sini. Terima kasih Sobat BK. Bye bye. Dengan jarak yang jauh, rasa yang ku genggam akan selalu utuh dan takkan pernah luruh. Oh, hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku. Selamanya hanya kamu cintaku. Aku pun pernah merasakan cinta, hanya kau yang terasa. Oh, sisanya hanya melanjutkan hidup, membayangkan kau ada. Oh, hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku. Sebenarnya selamanya hanya kamu cintaku.